teman-teman, sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan loncengnya, like dan komen, agar aku semangat untuk mengembangkan kisah ini. Terima kasih. Kisah penyamaran bos besar pemilik 32 perusahaan. Episode 20. Malam yang sunyi senyap tanpa kata. Bintang-bintang indah senantiasa mengelilingi sang rembulan. Semilir angin malam turut serta menyaksikan kejadian romantis di halaman parkir. Di malam itulah Felanisa senang hatinya, gembira dia, karena baru saat ini dia memberanikan dirinya untuk memeluk Adam di hadapan Rina. Meskipun itu hanya sebatas pelukan biasa, rasa cintanya kepada Adam semakin kuat di dalam hatinya. Ketika Felanisa masih berada di dalam pelukan Adam, di waktu itulah Felanisa ingin cepat-cepat mengungkapkan semua isi hatinya kepada Adam. Akan tetapi, Rina, yang berada di samping Adam saat ini, nampak memerah wajahnya ketika dia melihat Adam masih berada di dalam pelukan Felanisa. Rina, dengan rasa cemburu dia mulai mendekat ke arah Adam seraya berkata, "Adam, aku pulang duluan ya." "Iya non Rina, biar Adam pulang bareng aku saja." Gawat-gawat dah. Rupanya, Felanisa sengaja ingin memanas-manasin Rina. Karena Felanisa pernah merasakan juga bagaimana rasanya sakit hati sesama wanita. Tentunya Felanisa juga merasa cemburu ketika Rina dengan sengaja memegang tangan Adam di hadapannya. Haduh, balas dendam rupanya si Felanisa ya. Bagaimana perasaan Rina ketika dia mendengar kalau yang menjawab itu adalah Felanisa? Wah, pasti pusing tuh si Rina. Di tempat yang sama, Rina dengan perasaan sedih dia berjalan menuju mobil Adam yang berada di sudut halaman. Tak berselang lama, Rina yang berada di dalam mobil Lamborghini berwarna kuning langsung meninggalkan halaman parkir. Jalanan yang sepi membuat Rina nyaman ketika dia melaju kencang melintasi jalanan. Rina yang belum tahu jalan pantura di kota Situbondo, dia terlihat kebingungan ketika dia hendak kembali ke rumah makan Rosali. Rina yang tak tahu arah untuk kembali ke rumah makan Rosali, dia memutuskan untuk berhenti dan bertanya di Sarworini. Rina yang baru turun dari mobil mewahnya, dia merasa takut ketika dia berjalan mendekati seorang pemuda yang sedang duduk di trotoar jalanan. Tak berselang lama, Rina sudah sampai tepat di hadapan pemuda itu. "Mas, boleh nggak aku numpang tanya?" "Iya non, ada apa? Kalau jalan WR Supratman di mana ya?" Pemuda itu yang awalnya duduk langsung bangun dan mendekati Rina. Karena pemuda itu tahu kalau Rina itu adalah orang baru di kota Situbondo. Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung mengambil tas Rina. Rina, tentunya dia kaget ketika pemuda itu mengambil tasnya. Rina pun meminta tolong kepada segerombolan orang yang berada di tepi jalan. Ferdian, yang asyik mengobrol dengan temannya di Sarworini, tiba-tiba mendengar suara wanita meminta tolong. Ferdian dan juga temannya melihat seorang pemuda berlari di hadapannya. Rina, yang berada di seberang jalan, dia terus menjerit minta tolong. Tolong, jambret. Tak berselang lama, Ferdian dan juga temannya yang berada di tepi jalan itu pun berlari mengejar pemuda yang mengambil tas Rina. Untung saja, pemuda yang mengambil tas Rina itu keserempet sepeda motor, sehingga tas Rina yang dipegang pemuda itu jatuh di tepi jalan. Tanpa ragu-ragu, Ferdian langsung mengambil tas Rina yang berada di tepi jalan. Di lain tempat, Adam yang merasakan pelukan pertama dari Felanisa, dia hanya bisa terdiam ketika Felanisa memeluknya. Dengan berjalannya waktu, Adam memegang pundak Felanisa seraya berkata, Non Felanisa, kenapa? Ayah bicara apa tadi?" "Aku gak apa-apa Adam. Om Alvino tadi menyuruhku untuk menemanimu mengerjakan tender barunya di sini." "Oh, begitu ya non." "Iya Adam, boleh nggak kalau aku berterus terang sama kamu?" "Iya non, ada apa?" "Adam, lama sudah aku ingin mengungkapkan semua isi hatiku kepadamu.
Akan tetapi aku malu Adam. Loh, emangnya kenapa non? Kenapa non Felanisa harus malu? Adam, ketika aku berada di dekatmu, aku merasakan getaran yang begitu kuat di dalam hatiku. Aku berusaha menepis getaran itu. Akan tetapi, semakin lama getaran itu, semakin kuat di dalam hatiku Adam. Apa kamu merasakan juga hal yang sama? Seperti apa yang aku rasakan saat ini? Non Felanisa ada-ada saja. Mungkin itu detak jantung non Felanisa. Bukan Adam, itu bukan detak jantungku. Melainkan, itu getaran cinta yang ada di dalam hatiku. Adam, coba kamu tatap kedua mataku. Pasti kamu akan melihat sebuah cinta suci yang selalu tertanam di dalam hatiku. Aku cinta kamu Adam. Adam, tertahan nafasnya, dak-dikduk hatinya, karena baru saat ini dia merasakan ditembak oleh seorang wanita. Wajahnya langsung memerah. Rasa malu, rasa grogi pun ia rasakan. Sehingga, Adam hanya bisa diam dan merundukkan kepalanya. Hati kecilnya terus berbicara. Kalau dirinya juga merasakan hal yang sama. Seperti apa yang dirasakan Felanisa saat ini. Akan tetapi mulutnya tak bisa berucap. Karena Adam grogi. Ketika Felanisa terus menatap wajahnya. Felanisa yang tak mendapat jawaban dari Adam. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Prank." Felanisa menganggap kata-katanya itu hanya sebatas guyonan saja. Padahal Felanisa sangat mencintai Adam. Haduh, kenapa kamu tidak berterus terang saja Felanisa? Kalau kamu itu betul-betul mencintai Adam, kamu sudah membuat admin geregetan. Asem dah Felanisa. Di malam itulah, Felanisa mulai melepas genggaman tangannya seraya berkata, "Kamu sadar enggak Adam? Kalau kamu kena prank." Rupanya, Felanisa tidak berterus terang. Kalau kata-katanya itu sungguhan. Felanisa hanya ingin tahu saja, bagaimana reaksi Adam, ketika Adam tahu, kalau Felanisa betul-betul jatuh cinta kepadanya. Wah, pasti seru nih kelanjutannya. Nantikan kelanjutan kisahnya, di episode 19. Bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kelanjutan kisah romantis ini. Jangan lupa like dan komen juga ya, supaya aku semangat mengembangkan kelanjutan dari kisah romantis ini. Terima kasih.